Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik menunda-nunda bagian keempat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pasti itu kita sudah membahas panjang lebar mengenai topik menunda-nunda ini. Dan di sesi kali ini pasti para pendengar dan kita semua ingin tahu apa solusinya Pak untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda ini. Ya Pak Indra, memang ada beberapa hal ya yang perlu kita cermati dan kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah kita perlu lebih dulu mengamati diri kita sendiri. Mengobservasi, memonitor diri kita. Supaya kita kenali pola kita itu seperti apa. Yang pertama, dalam hal apa tuh kita biasanya menunda-nunda. Jadi apakah dalam hal pekerjaan atau bagi mahasiswa dalam hal mengerjakan tugas. Kalaupun tugas itu tugas yang mana? Mata kuliah yang seperti apa katakan. Ataukah dalam hal urusan administrasi pribadi, misalnya membayar pajak, ada yang suka menunda-nunda di aspek bayar pajak STNK, BPKB, atau dalam aspek membayar iuran RT, atau aspek-aspek rumah tanggaan, menunda-nunda cuci piring, menunda-nunda untuk periksa gigi kalau giginya sakit, menunda-nunda untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan. Nah, itu kita perlu kenali di area mana. Nah, makanya kita perlu mengamati diri, coba observasi, memonitor selama mungkin beberapa hari sampai 2 minggu di sisi mana. Kemudian yang lain yang perlu kita monitor yaitu adalah kita menunda itu dalam bentuk bagaimana. Misalnya ada orang yang ketika menunda itu terjadi yang dia lakukan itu apa? Misalnya dengan cara menghabiskan waktu nonton sinetron, televisi. Jadi mestinya mengerjakan tugas, mengerjakan proyek. Tapi dia menonton TV di rumah. Ada yang lain ngenet. Jadi surfing, mengerjakan tugas di kantor. Karena dia menunda, akhirnya dia cari-cari berita-berita di internet. Atau mungkin ketika mestinya mengerjakan tugas yang dilakukan apa? Dia bersih-bersih, merapikan file-file di kantornya atau di rumahnya. Atau sibuk-sibuk untuk melakukan hal yang kita perlu kenali. Bentuk pelarian kita itu apa? Yang terakhir yaitu apa yang biasanya kita ucapkan secara kata-kata atau dalam hati. Pembenaran. Pembenaran apa yang kita lakukan? Misalnya, ya ini kan memang belum lengkap. Ya gimana mau ngerjakan? Ya wajar loh saya tunda. Saya tunggu sampai lengkap. Lah itu mungkin. Atau ya ini kan memang saya kan kurang fit. Saya terlalu sibuk. Saya lelah. Jadi makanya saya kerjakan. Ya gimana? Saya kelelahan. Lah, kita cari kalimat-kalimat apa yang kita biasa lontarkan secara kata-kata ataupun dalam hati atau dalam pikiran. Supaya dengan kita memonitor, mengobservasi, mengamati ini, kita akan lebih jitu lagi memberikan terapinya apa, obatnya apa, bentuk perimbangannya apa. Seperti itu yang pertama Pak Indra. Oke, jadi yang pertama adalah observasi, monitor diri yang intensif ya Pak ya. Ya. Dia mengamati dia dari segi apa saja dia suka menunda dan apa yang dia lakukan ketika dia menunda, kemudian apa pembenarannya. Betul. Dia melakukan penundaan itu. Betul. Nah setelah dia melakukan fase pertama memonitor diri ini, apa yang harus dilakukan berikutnya? Yang berikutnya ini bisa dilakukan secara umum, bentuk aksi yang bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, pecahlah tugas itu menjadi bentuk yang lebih kecil. Misalnya proyek, mengerjakan laporan tahunan. Wah ini dah dari Januari sampai Desember. Apa misalnya akhirnya udahlah ditunda-tunda. Jadi di kapling-kapling. Oke, Januari dikerjakan untuk tanggal 10 November sampai 12 November. Laporan untuk Februari dikerjakan tanggal 16 sampai 18 November. Jadi silakan dipecah-pecah. Jadi yang raksasa itu jadi yang kecil-kecil sampai menjadi pecahan yang bagi kita realistik. Ini kan kecil yang dikerjakan. Oke, jadi kan tidak membangkitkan rasa takut dan cemas. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu adalah mari kita kerjakan hal-hal yang kurang menyenangkan itu, yang mudah kita tunda itu
di waktu terbaik kita. Misalnya jam terbaik kita pagi hari, bangun pagi kita menemukan itu kita segar. Ya, jangan baca koran dulu, jangan ngenet dulu, jangan ngerumpi dulu dengan teman-teman di kantor. Kerjakan yang kita nggak sukai di saat kita lagi fit secara fisik maupun secara psikis. Jadi kita perlu manajemen waktunya. Kerjakan hal yang terasa kurang menyenangkan di saat pagi hari atau di saat energi pikiran, fisik, mental kita masih maksimal. Mungkin ini juga berlaku untuk yang jangka panjang, Pak. Misalnya kalau mahasiswa dalam waktu 1 semester, di awal semester kan energinya masih besar. Betul. Justru yang di awal-awal itu dia ngerjain yang paling kurang menyenangkan begitu. Betul. Seperti itu. Supaya nanti di saat fisik mulai loyo, pikiran mulai jenuh, hal-hal yang terasa cukup menyenangkan itu menjadi reward, menjadi bentuk imbalan, penghargaan. Dan karena kita senang yang kita lakukan itu, maka saya pun energi fisik, pikiran kita mulai melemah. Karena itu masih menyenangkan, gampang aja kita kerjakan kan. Seperti itu. Oke, Pak. Apalagi, Pak, setelah misalnya dia melakukan itu? Kemudian tips yang lain, Pak Hendra, yaitu jangan menunggu mood atau suasana hati. Jadi awali, kerjakan dulu. Menangkan sisi awalan. Jangan lupa, persoalan menunda, dulu kita pernah bahas, itu bukan sekedar persoalan gagal menyelesaikan tugas. Tapi sesungguhnya adalah kegagalan memulai untuk mengerjakan tugas. Jadi adalah awali dulu. Sekalipun moodnya nggak ada. Bandingkan kalau saya memang bukan pemain piano ya. Tapi dari saya mengamati atau belajar dari pemain piano. Mereka kan berlatih itu nggak selalu dalam mood yang bagus. Pokoknya kerjakan aja, fisik aja. Hatinya, jiwanya nggak ada apa. Tindakan fisik. Nah, karena main-main terus lama-lama baru muncul moodnya. Sama. Dalam hal ini saya mau meluruskan beberapa asumsi bagi yang punya jiwa melankolik, temperamen melankolik, yang punya jiwa seniman. Saya tidak ada inspirasi, Pak Sindu. Nunggu wangsit, nunggu rohnya itu muncul menghinggat dalam diri saya, baru saya kerjakan. Nanti dulu. Spirit, semangat, mood itu bisa kita ciptakan. Nah, dalam ini saya terkesan waktu saya belajar mengamati lewat sebuah pemaparan ya. Ternyata para seniman di luar Indonesia, di negara-negara maju, mereka bukan bekerja berdasarkan mood, tapi berdasarkan proyek, komitmen, jadwal, disiplin. Jadi mood suasana itu justru bisa diciptakan. Ketika nggak ada mood, ya cari cara gimana moodnya itu bisa muncul. Misalnya bicara dulu dengan orang, menciptakan idenya apa, cari pemandangan lain, peristiwa, pindahkan suasana, supaya moodnya muncul. Begitu moodnya muncul, kerjakan. Jadi mood tetap perlu, tapi jangan menunggu, tapi ciptakan, jemput bola. Oh, justru ini ternyata rahasia kesuksesan para seniman besar bukan karena menunggu mood ya, Pak ya? Betul. Mereka justru mengupayakan mood gitu. Betul. Dan itu diawali dengan memang tindakan mendisiplin diri. Bekerja berdasarkan sebuah komitmen. Dari komitmen itulah melahirkan mood itu tadi. Baik, Pak. Selain mood, apalagi Pak tips yang Bapak bisa berikan? Yang berikutnya adalah berkaitan seperti juga tadi, mirip dengan tadi, adalah mulailah dalam ketidaksempurnaan. Jadi jangan mengejar hasil yang luar biasa di awal. Jangan. Kerjakan apa yang ada, kerjakan lebih dulu. Kembali, penundaan, masalah mengawali, bukan mengakhiri. Jadi awali, misalnya kecenderungan mungkin untuk mahasiswa, ini kan bukunya belum lengkap. Nggak apa-apa. Seberapa ada buku, mulai lebih dulu. Loh, ini kan saya belum observasi. Saya belum meneliti semuanya. Nggak apa-apa. Apa yang ada, kerjakan dulu. Memulai dulu. Sama juga. Loh, ini kan semua orang belum pada datang ini. Kok ngapa nggak nunggu semua datang? Nggak apa-apa. Seberapa yang ada, mulai dulu. Jadi penting untuk memulai secara dini. Jadi dengan cara demikian, akhirnya kita nggak merasa berhadapan dengan raksasa. Kalau kita menunggu semuanya lengkap, akhirnya ketika bukunya lengkap, datanya lengkap, akhirnya kita bingung. Hah? Gimana ya caranya mensintesa, merumuskan, mengekstraknya? Aduh, berat sekali. Ya itu karena kita menunggu semua lengkap, akhirnya ketika benar-benar lengkap, kita juga kebingungan memulai dari mana. Maka mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Dan hati-hati juga tadi ya, mencari pola pembenaran diri, rasionalisasi. Oh, karena itu akhirnya kita sibuk bersih-bersih, sibuk BB-an gitu ya, sibuk untuk memperbarui status Facebook kita. Hati-hati dengan bentuk-bentuk kegiatan pelarian ini.
Jadi kalau kita melarikan diri, bukan pada waktunya, kegiatan-kegiatan hiburan itu sudah ciri bahwa kita mungkin sedang menunda. Artinya tadi kalau Bapak memberikan saran, kita harus memulai, memperjuangkan, bahkan memenangkan awalan atau titik mulai itu. Ketika sudah mulai, sekalipun gak sempurna, udah dimulai kok kayaknya berantakan, tetap lanjutkan ya Pak. Betul, itu tindakan yang sangat bijak Pak Indra. Dan itu salah satu obat untuk mengatasi ini ya Pak. Penundaan ini. Iya. Iya Pak. Ada tips yang berkaitan tentang reward atau hadiah nggak Pak? Biasanya kan reward atau hadiah itu efektif Pak untuk menguatkan dorongan motivasi bagi internal diri. Betul Pak Indra ya. Saya sepakat. Jadi memang reward itu hal yang penting. Jadi dalam hal ini ciptakan hadiah-hadiah kecil. Jangan nunggu hadiah besar. Jadi bisa menyediakan satu bab, kasih hadiah. Bisa menyediakan laporan selama misalnya katakan 2 jam. Atau 1 jam pun, tidak apa-apa, beri reward. Akhirnya 1 jam ini aku bisa selesaikan satu bagian ini. Udah, tidak apa, 5 menit, 10 menit, meregangkan, jalan-jalan, lihat HP kita, mungkin rewardnya. Nanti setelah kita kerja 1 hari, yes, selesai. Buat pesta kecil, atau makan bakso, makan nasi goreng, makan sesuatu yang menyenangkan. Jadi bukan saya ngomong ini sesuatu yang hura-hura, yang butuh uang banyak, enggak. Ciptakan hadiah-hadiah kecil. Jadi belajarlah hargai diri sendiri. Nah ini yang penting. Kadang kita tumbuh besar menjadi orang yang kurang menghargai diri. Baru kalau juara 1, baru dirayakan, baru kalau ulang tahun. Itu akhirnya membuat kita nggak mencintai diri kita, nggak menghargai diri kita. Mari, sukses kecil apapun, buatlah perayaan kecil. Kelihatannya pas itu ini nih pengalaman nih tentang membuat hadiah-hadiah kecil seperti ini Pak. Ya. Itu salah satu cara yang untuk saya bisa termotivasi untuk bertekun. Seperti itu ya. Misalnya kalau boleh cerita sedikit pengalaman kecil. Misalnya, ya saya ingat kalau saya capek, saya butuh renang. Nah, atau renang saya memang punya target bisa 12 kali. Ya, 12 kali satu lajur, 12 kali bolak-balik. Untuk ukuran renang yang sedang, bukan yang ukuran besar ya. Nah, saya coba udah lakukan dulu. 5 kecil dulu. Akhirnya saya relax saja. Berusaha kita nggak memaksa, dinikmati. Setelah 5, wah kok enak ya. Baru yang ke-6, ke-7. Jadi bentuk-bentuk menurunkan target. Bentuk-bentuk juga akhirnya menikmati satu reward. Kenapa? Saya melakukan hal yang kecil lebih dulu. Nah ini menolong. Untuk hal-hal yang besar. Termasuk misalnya menonton TV juga bisa jadikan reward ya Pak. Bisa. Kalau yang tadi kan dijadikan pelarian. Justru dia menunda-nunda, dia pergi nonton TV. Ini seharusnya dibalik ya, nonton TV jadi rewardnya. Tepat. Jadi yang kita senang, tindakan kita senang, baca koran, nonton TV, memperbarui Facebook, mari diletakkan di akhir sebagai reward. Atau di tengah-tengah sebagai reward. Baik Pak. Selain reward, ada apa lagi Pak yang bisa Bapak bagikan? Yang berikutnya tipsnya Pak Indra, yaitu buatlah target yang realistik dan terasa tidak membebani. Jadi memang mirip yang di atas ya. Misalnya pagi ini, baca 2 halaman saja. Tadi saya sharing tentang renang ya. Udahlah kerjakan 5 aja lah bolak-balik. Oke nggak bisa 5 kali. 1 aja, 2. Setelah 2, kok bisa ya. Dan kita tambah 1 lagi ya. Gitu ya. Jadi buatlah target yang pendek, yang kecil, yang ringan, yang realistik. Dan tidak membebani. Katakan pada sendiri, cukup baca 2 halaman, cukup selesaikan laporan, 1 laporan lebih dulu. Udahlah 1 laporan. Kasih kemudian reward kecil apa. Baru saya itu laporan yang kedua, reward kecil. Laporan yang ketiga, reward kecil. Seperti itu. Jadi bayangan raksasa itu akhirnya menjadi seperti kurcaci gitu ya. Semut, sesuatu yang bisa kita mudah kerjakan. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Pak, kalau boleh saya gabungkan dengan saran Bapak yang di atas tadi. Kan tadi Bapak berkata di awal-awal kita harus menggunakan energi terbaik, energi optimum kita untuk mengerjakan tugas yang paling kita tidak sukai. Biasanya itu kan tugas yang paling berat Pak. Betul. Nah kalau dalam konteks ini, ketika kita memilih tugas yang berat itu, tapi kita mengerjakan bagian yang mungkin kecil-kecil begitu Pak ya. Yang penting tetap disentuh. Maksudnya begitu, Betul. Okay. Dan mari yang sentuh itu bari rayakan juga. Jangan sepelekan. Cuma 1 halaman. Cuma 1 laporan. Apa sih? Nggak ada artinya. Enggak. Ayo, hargai diri. Hormati diri. Puji diri. Hebat. Katakan ini. Aku hebat. Terima kasih Tuhan. Aku sudah bisa ngajarin. Yes. Aku hebat. Aku mampu. Menyemangati diri. Semangat. Itu penting.
Saya rasa dengan dia melakukan perubahan seperti itu akan menjadi sebuah kejutan tersendiri yang bisa menjadi kayak mata rantai motivasi berikutnya, Pak. Betul, betul. Sukses kecil itu penting. Perayaan kecil itu membangkitkan motivasi lebih besar dan akhirnya sukses yang juga lebih besar juga. Oke, Pak. Nah ini, Pak, kembali lagi ke isu kesempurnaan. Saya jadi tiba-tiba terpikir, Pak, kalau orang yang suka menunda-nunda ini ternyata dalam dirinya ada satu impian tidak realistik mengenai kesempurnaan, berarti kan dia mengharapkan segala sesuatu yang dia kerjakan hasilnya itu adalah masterpiece, karya agung. Betul. Nah ini cara mengubahnya gimana, Pak? Jadi memang ciptakan pola pikir baru. Tidak semua hal harus menjadi masterpiece. Jadi tekankan sisi produktivitas. Jadi lebih baik mengerjakan 5 hal, 10 hal, di mana salah satunya aja yang masterpiece. Daripada cuma mengerjakan 2 hal dan 2-nya masterpiece, tapi diwarnai dengan depresi, penundaan, rasa bersalah. Jadi kerjakan. Jangan semuanya selalu harus jadi masterpiece. Kita perlu realistik. Dan sebenarnya kepuasan ketika kita sudah mengerjakan beberapa hal, sekalipun tidak semuanya masterpiece, itu kita akan lebih puas. Daripada kita mengerjakan cuma 1-2 hal, pada kapasitas bisa kerjakan 10 hal, 2-nya masterpiece, tapi melewati proses yang sangat menciderai, sangat mensabotase diri kita. Jadi ingat, pikiran untuk selalu menciptakan masterpiece itu mengarahkan kita sebenarnya pada faktor takut gagal dan takut sukses. Nah itu kita perlu waspadai. Pikiran-pikiran harus selalu tuh the best, sempurna, dan masterpiece itu perlu kita waspadai. Menarik sekali waktu tadi Bapak katakan kita harus mewaspadai pikiran ini, bukan berarti masterpiece, tapi yang lebih penting adalah produktivitas. Ya. Tapi kan ada kesulitan, Pak, bagi orang awam kebanyakan untuk mengetahui batasan, Pak. Batasannya seperti apa ya produktivitas, tetapi saya tidak mengejar kesempurnaan. Mungkin Bapak bisa membantu untuk mengkonkretkannya, Pak? Ya, poinnya jelas itu tentang ini ya, kalkulasi waktu ya. Waktu. Akhirnya begini. Misalnya kan kita punya batasan umum, jam kerja itu kan 7-8 jam per hari. Nah mari, dalam 7-8 jam atau bagi kalau orang yang masih studi, katakan 10 jam itu maksimal. Atau bagi yang single, yang bujangan, 12 jam itu maksimal. Itu aja. Jangan sampai melebihi itu sehingga kita tercipta pada pola hidup yang tidak seimbang. Atau mengarah kepada kecanduan kerja atau workaholic. Jadi dalam katakan 8-12 jam itu waktu optimalitas kita untuk bekerja, berkarya, untuk studi, mengerjakan tugas-tugas. Jadi seberapa bisa kerjakan itulah batas produktivitas kita. Oke. Jadi yang penting melakukan, tidak mengejar kesempurnaan, masterpiece, kerjakan aja. Nanti kadang yang kita tidak pikirkan masterpiece itu jadi masterpiece. Karena itu tadi hangat lama-lama, kalau kerja-kerja lama-lama, loh kok muncul ide-ide untuk mengedit. Ya, edit itu kan akhirnya jadi masterpiece. Tapi kalau orang mengawali dengan pikiran masterpiece, prosesnya sulit untuk memulai, sulit untuk meneruskan, dan mengakhirinya pun dengan tertati-tati. Tapi orang kalau dengan mengawali pikiran tidak menjadikannya sebagai masterpiece, beban mentalnya lebih ringan, dia lebih produktif, mengerjakan dengan hati yang lapang. Justru yang lapang ini lancar, lama-lama malah jadi masterpiece. Jadi pola pikirnya jangan menekan gitu ya, Pak. Tepat. Jadi kerjakan sesuatu dengan sukacita, dengan hal yang menyenangkan hati kita. Sesuatu yang senang kan hasilnya harus lebih optimal. Daripada mengerjakan sesuatu dengan rasa tertekan, dengan rasa depresi. Dan dalam hal batasan waktu, kalau dia bisa kerjakan dari jauh-jauh hari, kan meskipun dia kerjakan dengan rileks, dengan santai, dia punya cukup banyak waktu untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan ya Pak ya. Dan seperti yang Bapak katakan tadi, akhirnya malah bisa jadi masterpiece yang tidak disadari begitu. Betul. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi Pak tips lain yang Bapak bisa bagikan sebagai solusi? Yaitu adalah belajarlah untuk mendelegasikan, itu ya, untuk beberapa tugas. Beberapa orang yang bergumul tentang mengejar kesempurnaan, itu biasanya semuanya itu ditangani sendiri. One man show atau one woman show gitu ya. Belajarlah untuk berani mendelegasikan. Jadi artinya jangan itu tadi belajar untuk pasang target yang harus semuanya perfect, semuanya sempurna. Akhirnya semua harus kita kerjakan. Belajar mempercayakan diri. Nah ini nanti kaitannya nanti dengan akar masalah ya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir.
Bahwa prinsipnya adalah secara manajemen belajar libatkan orang lain. Apa yang bisa dikerjakan orang lain, kita percayakan orang lain kerjakan. Sekalipun hasilnya tidak tepat seperti yang kita harapkan, belajar untuk berdamai. Dan itu yang lebih sehat. Nah, yang menarik sekali yang Bapak baru saja munculkan, yaitu mengenai akar masalah. Akar masalah seperti apa, Pak? Yang Bapak maksudnya? Nah, kalau boleh sebelum akar masalah itu saya singgung. Nah, kaitannya nanti juga dengan orang lain ini, saya tambahkan tips, yaitu adalah daftarkan dukungan dari beberapa orang, dari orang lain. Jadi ciptakan support group, dukungan sosial. Kalau kita punya kebiasaan, keterbelenggu dengan kebiasaan menunda, mari hadapi masalah itu tidak dengan diri kita sendiri. Tapi mari sharing, berbagi cerita pada mungkin pasangan hidup kita, rekan kerja kita, sahabat-sahabat kita, rekan pelayanan kita di gereja. Ceritakan masalah ini dan kita buat komitmen pada 1-2 orang ini, aku mau menghentikan kebiasaan ini. Dan ini yang mau kulakukan. Atau mungkin kita minta tips dari mereka, diskusi. Kita buat proyek bersama, misalnya tugas yang bisa kita tunda. Oke, tolong bantu aku cek ya. Untuk melakukan ini. Selain cek mungkin apa? Kalau aku lagi stuck, apa yang bisa orang lain lakukan untuk kita? Kadang ditanyain bahwa kita malah stres gitu ya. Mungkin kita bisa minta bantuan. Tolong bantu aku kalau lagi stuck. Temani aku misalnya untuk diskusi. Nah, ini memang lewat sebuah proses pengenalan diri ya. Tapi intinya mulailah dari melibatkan orang lain. Nanti kita ketemukan pola apa yang bisa orang lain bantu. Supaya beban itu istilahnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu akan lebih ringan. Karena kembali menghentikan kebiasaan menunda itu bukan semudah membalikan telapak tangan kita. Jadi mari ciptakan dukungan, berani sharing. Dan termasuk reward sosial itu tadi, penghargaan. Oke, tolong kamu jadi puji aku ya. Hebat kamu ya. Satu bab ini. Jadi kita menciptakan penghargaan, dukungan itu, pujian itu juga dari orang-orang terdekat kita. Tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti, yang mendukung, yang mengasihi kita, Pak ya. Jadi orang-orang yang ada di lingkaran dekat kehidupan kita. Betul. Termasuk bermain bersama. Ada saatnya kita belajar, kita kan mungkin terlalu murung dengan tugas-tugas. Ajak orang itu untuk bermain, saat aku lesu, ayo ajak ini. Apa yang bisa membangkitkan semangatku, besarkan hatiku. Nah, ini supaya menjadi pendamping kita. Di tengah krisis, kita menghadapi krisis, ancaman-ancaman penundaan itu. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, kemudian mungkin boleh saya masuk ke akar masalah ya. Baik, Pak. Ya, satu akar masalah yaitu memang ini, Pak Indra ya, kaitan dengan 5 faktor penundaan itu, Pak Indra. Jadi yang kaitan yang pertama kan takut gagal. Yang takut gagal itu kan sebenarnya kan mengejar kesempurnaan. Bahwa nilai dirinya itu ditentukan oleh kinerja. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita membenahi nilai diri kita. Bahwa aku berharga bukan karena kinerjaku. Takut susah juga begitu. Bahwa aku berharga karena aku diterima orang lain. Yang takut menunda juga begitu. Bahwa soal menunda, kenapa? Dia pertempuran untuk tentang nilai diri. Kalau aku mengerjakan orang yang mau, berarti aku kalah. Jadi dalam hal ini orang-orang ini, kalau kita punya akar ini, mari kita membereskan. Datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan, aku nggak merasa diri berharga. Nilai keberhargaanku kalau aku dihormati orang lain. Nilai keberhargaanku kalau aku diterima orang lain. Nilai keberhargaanku kalau aku menang atas orang lain. Dan ini bentuk-bentuk yang tidak sehat Tuhan. Bukan sesuatu yang dari dalam. Tetapi sesuatu yang sifatnya kosmetik tembalan. Aku terluka Tuhan. Nah mari kita akui kalau kita mengenali pengalaman-pengalaman apa yang buruk. Yang membentuk pola-pola nilai diri yang keliru ini kita akui. Kalau kita belum mengenali, mari kita minta Tuhan ingatkan. Nah mungkin memang cara yang lebih baik, lebih mempermudah kalau kita boleh datang pada seorang konselor ya. Atau mungkin seorang hamba Tuhan yang mengerti tentang pelayanan seperti ini supaya menjadi rekan kita berdoa, rekan kita menggali akar masalah kita apa, pengalaman-pengalaman buruk apa yang terjadi supaya diangkat ke permukaan, dibereskan dan akhirnya dengan kita mengurai, membereskan akar-akar emosional, maka pikiran-pikiran, keyakinan, asumsi yang keliru itu yang bersifat komitmen bawah sadar itu lebih mudah kita serahkan pada Kristus dan kita tanggalkan dan mulai menanamkan pola pikir yang baru. Sambil kita menerapkan beberapa tips tadi, termasuk menciptakan dukungan sosial dari teman-teman kita ataupun keluarga kita. Bicara tentang akar masalah, termasuk tadi ada
tiga takut tadi itu ditambah ada takut berpisah itu ya. Bahwa aku merasa nggak lengkap kalau aku nggak bergantung pada orang lain. Ada yang takut kelekatan bahwa aku nggak mau dekat dengan orang lain karena aku punya pengalaman buruk kalau aku dekat dengan orang lain. Berarti kan ada trauma kaitan dengan relasi, keberadaan diri lagi juga, keterlukaan lah. Mari kita datang pada Tuhan, kenali akarnya, mengakui, datang juga pada konselor, hamba Tuhan yang mengerti tentang pelayanan ini untuk menolong jadi mitranya kita membereskan akar-akar emosional, trauma-trauma, keterlukaan ini. Jadi tips tadi itu bersifat aspek terapan praktis, tapi jangan lupa ada akar yang sifatnya emosional, yang bersifat bahkan spiritual. Nah ini perlu juga kita hadapi, kita selesaikan. Supaya akar kebiasaan menunda itu bisa kita urai dan kita bisa lebih menjauh dari pola penundaan yang menghancurkan diri kita sendiri itu. Oke, jadi intinya adalah kita berharga sebagaimana adanya diri kita di hadapan Tuhan gitu Pak ya. Bukan karena kita mengejar melalui kinerja atau melalui relasi kita dengan sesama atau bahkan relasi dengan diri sendiri seperti itu Pak. Betul Pak Indra. Terima kasih Pak untuk seluruh penjabaran solusi yang saya percaya pasti sangat menolong semua pendengar dan semua orang yang mengikuti pembahasan kita ini. Dan di akhir sesi ini Pak, apa pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya bacakan dari Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kata pembaruan budi itu kalau dalam bahasa aslinya Yunani itu kata nous. Jadi nous itu bicara tentang jantung kehidupan, tentang pusat kehidupan. Jadi bukan hanya pikiran secara kognitif, tapi juga emosi, perasaan, juga kehendak ada di dalamnya. Jadi inilah yang tadi kita bahas tentang solusi menghadapi penundaan. Perubahan itu membutuhkan perubahan dalam pola pikir, pola rasa, pola perilaku kita. Jadi bersifat holistik. Mari kita hadapi semuanya ini bersama Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman kita dan orang-orang yang mengasihi kita. Kita ikut sertakan untuk menghasilkan perubahan yang lebih mengakar dan lebih permanen. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga, dan kami baru saja berbincang-bincang tentang topik menunda-nunda bagian keempat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.